Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kami kelas 9. Pada pagi hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan, alat kelamin betina adalah putik, sedangkan alat kelamin jantan adalah benang sari. Lihat pada gambar, jelas terlihat di situ ada bagian-bagian kelengkapan dari bunga, maka gambar ini adalah bunga lengkap dan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena di dalam bunga itu terdapat 2 alat kelamin. Dan tumbuhan ini juga disebut tumbuhan hermaprodit. Kenapa tumbuhan hermaprodit? Karena memiliki 2 alat kelamin dalam satu tangkai bunga, dalam satu kuntum bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan, mahkota bunga memang sebagai alat perhiasan, tapi bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Hal ini disebabkan karena di dalam bunga itu ada alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Tadi saya katakan benang sari adalah alat kelamin jantan menghasilkan inti sperma, sedangkan putik adalah alat kelamin betina menghasilkan inti sel telur. Jika terjadi peleburan inti sperma dengan sel telur yang terjadi di bakal buah atau di bakal biji, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka bakal buah menjadi buah, bakal biji menjadi biji. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses terbentuknya inti sel telur atau sel kelamin bunga. Lihat siklus hidup tumbuhan biji. Lihat pada gambar ini. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji, kemudian dalam bakal biji terdapat opula. Opula ini adalah inti diploid. Inti diploid ini akan melakukan pembelahan sel secara meiosis. Maka terbentuklah 4 megaspora. Jadi kalau yang di atas tadi opula itu adalah terdiri dari 1 sel induk megaspora. Sel induk megaspora yang mengalami pembelahan sel secara meiosis, terbentuk 4 megaspora haploid. Kalau tadi diploid, ini haploid. Diploid itu besarnya sama dengan sel tubuh, haploid setengahnya. Kemudian keempat megaspora haploid ini, 3 diantaranya mengalami degenerasi. Degenerasi itu menghilang, tinggal 1 megaspora haploid. Kemudian 1 megaspora haploid ini akan mengalami pembelahan sel secara meiosis sebanyak 3 kali. Setiap 1 inti haploid akan mengalami pembelahan sel menghasilkan 2 inti haploid. Kemudian 2 inti haploid itu akan membelah kembali menghasilkan 4 inti haploid sampai 3 kali membentuk 8 haploid. Kedelapan inti haploid itu, lihat pada gambar. 3 diantaranya bergerak ke arah yang berlawanan dengan mikrofil. Kamu lihat mana letak mikrofil? Mikrofil itu lubang kecil. Lubang kecil pada bakal buah. 3 diantaranya bergerak ke arah yang berlawanan dengan mikrofil, itu disebut dengan inti antipoda. Sedangkan 2 diantaranya bergerak ke tengah, itu adalah inti polar haploid. Kemudian yang 3 lagi bergerak ke arah mikrofil. Yang ke arah mikrofil ini, yang di tengah adalah inti sel telur. Sedangkan yang di samping kiri kanannya adalah inti sinergit, yaitu cadangan inti sel telur. Dalam hal ini sudah terjadi peristiwa pembentukan sel kelamin betina atau inti sel telur yang ada di dalam putik. Demikian, dengan keterangan ibu ini kamu catat dan kamu gambarkan di buku catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.